Satu hal yang kami imani pagi ini, Kau Tuhan yang memegang hidup setiap kami sampai akhir. Kami percaya Tuhan, jaminan berlaku bagi setiap kami Tuhan sampai akhir. Sampai Kau datang yang kedua kali Bapa. Mari pagi ini Tuhan, Kau yang perlengkapi hidup setiap kami melalui firman-Mu. Kami percaya Tuhan, biar firman-Mu Tuhan yang selalu baru setiap pagi Tuhan, yang akan memperbarui setiap hidup kami, yang akan menguatkan hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan, Kau yang beracara di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Tadi kita sudah berkatakan ya bahwa Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Dia yang membuka jalan bagi setiap kita. Hari ini saudara, saya dapat temanya adalah perkataan adalah doa. Amin. Kita deklarasi setiap pagi itu adalah doa kita sama Tuhan. Amin. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itulah doa kita sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu mungkin sudah mengalami apa yang ada dalam deklarasi iman kita setiap pagi. Percayalah, itulah ucapan kita, itulah doa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk biar apa? Berhati-hati dengan mulut dan ucapan kita. Karena percayalah, akan kita sering dengarkan, kita punya lidah, bibir, mulut yang punya kuasa. Maka hati-hati kita menggunakannya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita menjadi contoh dan teladan. Jangan sampai mulut kita, perkataan kita, ucapan kita mengeluarkan atau membunyikan hal-hal yang tidak baik. 1 Timotius 4 ayat 12b dikatakan, 1 Timotius 4 ayat 12b, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya ulang sekali lagi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Mulut ini kan tidak terlalu besar saudara. Tapi ini punya kuasa yang luar biasa. Dari mulut ini kita bisa blessing orang. Dari mulut ini kita bisa menyemangati orang. Tapi juga dari mulut ini kita bisa bikin lemah orang. Kita bisa bikin orang itu jadi down karena perkataan kita. Mulut kita ini tadi saya bilang besar kuasanya. Tapi hari ini pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sudah bisa menjaga perkataan kita yang keluar dari mulut kita, saudara? Tadi temanya adalah perkataan adalah doa. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan masih senangnya bergosip, bergibah ria, saudara. Contoh, misalnya ini selesai PW, pengurapan amin kan kita bubar ya. Aduh tadi bom-bom nyanyinya tinggi-tinggi pisan nadanya ya kan. Nyekek gitu kan. Gimana sih milih lagu tuh, doa gak sih apa segala macam. Kita gak pernah tahu kan Bapak Ibu Saudara. Tadi tuh yang main musik drumnya itu ya aduh gak karuan, terlalu rame, berisik gitu kan. Ya gimana sih yang main drumnya, contoh gitu. Kadang tanpa sadar kita mengucapkan, mengeluarkan hal-hal yang seperti itu saudara. Mungkin konteksnya lagi curhat atau lagi istilahnya lagi ngobrol dengan sesama kita. Tetapi kadang hal-hal seperti itu yang keluar dari mulut kita. Tanpa kita sadari yang keluar adalah gosip, gibah dan segala macam. Hati-hati menggunakan mulut kita. Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka bergosip, percayalah lama-lama ketularan saudara. Kalau kita suka bergaul dengan orang-orang yang suka menjelekan orang lain, lama-lama ketularan saudara. Hati-hati, kalau kita tahu itu tidak baik, bikin batasan, jangan terlalu dekat. Kalau imanmu gak kuat, hatimu gak kuat, maka akan tertular.
Siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Makanya kadang kita sering dibilang selektif dalam memilih teman, selektif dalam memilih pergaulan. Karena kalau kita sampai salah masuk dalam circle yang tidak membangun, kita akan jatuh, saudara. Hari ini, hati-hati dengan pergaulan dan perkataan dari mulut kita, dengan ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut kita. Karena semua ucapan perkataan kita adalah doa. 1 Petrus 3 ayat 10, saudara. Dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik. Dikatakan apa? Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Perkataan, ucapan tanpa kita sadari, itu adalah benih yang kita taburkan setiap hari. Apa yang sering kita perkatakan, itulah yang akan kita alami, saudara. Apa yang mungkin sering kita ucapkan, itu yang akan kita alami. Perkataan buruk akan menghasilkan keburukan. Tapi sebaliknya perkataan yang baik akan menghasilkan kebaikan. Hati-hati dengan ucapan kita. Saya mau bersaksi, saudara, untuk yang ke Uganda ini. Dari awal pengumuman disampaikan, saya sebenarnya tidak punya iman untuk berangkat, jujur. Karena lain dan hal-hal yang mungkin cukup berat soal biaya dan segala macam. Ayo buka pendaftaran, ya kan. Saya tuh cuma doa sama Tuhan, sejujurnya saya rindu. Tapi saya tahu diri dengan keterbatasan yang saya miliki. Pokoknya biar jadi kehendak dan rencanamu Tuhan atas doa saya ini. Saya nggak daftar-daftar, saudara, kan daftarnya ke Papua. Terus saya doa, dari awal diumumin saya doa, saya nggak reaksi, saya nggak langsung menghubungi Papua. Tanggal 3 Februari, saya WA Papua. Polan masih bisa daftar enggak? Saya bilang. Ya udah daftar aja. Tulis nama sesuai paspor. Saya ingat tuh paspor saya kan habis masanya, udah nggak bisa dipakai. Mau nggak mau kan kudu bikin baru, ya kan. Saya pikir, aduh ini kawan, soalnya kan kalau di sini kan taunya kan bom-bom doang ya. Mungkin nggak ada yang tahu nama lengkap saya itu siapa. Satu Gracia manggil saya bom-bom, nggak ada yang manggil Indra, saudara. Ya, kalau ada yang manggil Indra, saya nanti traktir mie deh ya. Gak bisa, kalian sudah terbiasa kobom-bom, gak boleh ya. Jadi satu Gracia kan sering manggilnya bom-bom dan mungkin gak semua tahu nama lengkap saya itu siapa, ya kan. Akhirnya, Pok, saya itu paspornya habis, saya bilang. Takutnya nanti barangkali kan kalau di paspor kan ya mungkin barangkali ada yang berbeda dan segala macam. Saya udah daftar online tapi baru dapat slotnya bulan Maret, saya bilang. Jadi sebulan kemudian saya baru bikin paspor karena slot di Februari itu udah habis, saya bilang. Ya udah, ditunggu, ya kan. Lalu tanggal 7 saya WA lagi kan, itu tanggal 7 saya WA dan tante saya paspornya habis. Ya udah, namanya siapa sih, ya kan? Namanya ini. Terus Popolan bilang, oh ya udah ada namanya, sudah terdaftar. Saya pikir siapa yang daftarin gitu kan, saya belum daftar segala macam. Tapi Polan bilang nama kamu udah terdaftar, Indra Pratama. Ya udah. Saya tuh nggak banyak mikir, saya nggak banyak tanya-tanya. Ya udah Tuhan lah, pokoknya saya percaya aja Tuhan. Dan akhirnya sering berjalannya waktu, saya akan berangkat nanti hari Kamis.
Saya nggak pernah kepikir saya bisa menjejakkan kaki nanti ke Uganda. Jujur ya, dulu itu saya sering ngece-ngece teman-teman saya, apalagi yang maaf kulitnya hitam. Wah kamu orang Zimbabwe kamu ya, wah kamu orang Uganda gitu. Dulu zaman saya sekolah saya sering menggunakan kata Uganda dan Zimbabwe untuk menghina orang. Apalagi kalau misalnya ada guru yang ngomong apa, saya langsung, ya Pak itu dari Zimbabwe mau dibuang ke Zimbabwe Pak, nggak akan pulang lagi gitu kan. Ya itu dari Uganda Pak, jauh nggak akan balik gitu. Saya sering memakai negara-negara itu untuk mengumpat, untuk menghina, untuk mengecek teman-teman saya. Itu dulu jauh sebelum saya bertobat, saudara. Tapi saya percaya yang namanya tadi saya bilang perkataan adalah doa. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan mengalami kebaikan dan kenikmatan, amin. Tuhan balikan keadaan. Saya akan menjejakkan kaki di situ, saudara. Dari yang dulunya cuma mengumpat Uganda dan Zimbabwe, karena anugerah dan kebaikan Tuhan, Tuhan mengubah segalanya. Amin, saudara. Dulu saya sering ngecek teman saya, hitam, wah orang Zimbabwe lu, orang Uganda lu. Tapi Tuhan dengan anugerah dan kebaikannya membalikkan keadaan dalam hidup saya, saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Mungkin dulu konteksnya bercanda, nyebut nama itu. Dulu zaman dulu belum ada tindakan profetik seperti sekarang yang kita harus berdeklarasi dan segala macam. Zaman saya tahun 2000-an itu belum ada hal-hal yang kita kudu deklarasi, tindakan profetik dengan iman, sebut segala macam, belum ada, saudara. Tapi saya percaya ketika kita punya kerinduan, kita benar-benar mengingini, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua. Hati-hati dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Mungkin dulu saya nggak sadar, saudara. Saya ngucap itu konteksnya untuk bercandain teman saya. Tapi saya percaya Tuhan mencatat semua apa yang kita perbuat di dunia ini. Hari demi hari. Hari ini, saudara. Ayo. Jaga setiap ucapan dan perkataan kita. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Karena tadi saya bilang, karena mulut ini besar kuasanya. Apapun yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nanti ketika harinya tiba. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Apapun yang keluar dari mulut kita, Tuhan mencatat segalanya. Setiap kebaikan demi kebaikan yang kita keluarkan, atau mungkin setiap keburukan demi keburukan yang kita perkatakan, itu dicatat semua dalam kitab kehidupan, saudara. Dan harinya tiba nanti, kita mempertanggungjawabkan akan apa yang kita perkatakan. Makanya hari-hari ini, saudara, tahan-tahan diri untuk gosip, tahan-tahan diri untuk gibahin orang, ngomongin orang. Karena setiap perkataan itu adalah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Terlebih kita diajarkan untuk deklarasi iman setiap pagi. Kita diajarkan untuk peperangan, perkatakan firman dan segala macam.
Kita menyebut nama Jehovah, Jehovah, Jehovah. Itulah doa-doa yang sedang kita naikkan di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita terjebak dalam yang namanya bergosip dan bergibah. Karena dua hal ini yang sangat melekat dengan manusia. Tanpa sadar mungkin konteksnya ya saya nggak gosip tapi ngomongin A, B, C, D, E ya tetap itu ngomongin orang gitu. Ngomongin kejelekannya, ngomongin keburukannya. Kan saya lagi cerita sama teman saya, ya tetap ngomongin kejelekan, ngomongin orang itu tetap konteksnya bergosip, saudara. Dan dua hal ini yang melekat dengan anak-anak Tuhan. Makanya hati-hati. Di Alkitab ada dua orang yang suka menghasut, bergosip. Yang pertama ada yang namanya Miriam, kakaknya Musa. Menghasut Harun untuk memberontak kepada Musa dengan alasan istri Musa adalah orang Kus, ya, orang asing dari suku mereka. Menghasut, akhirnya timbul pertanyaan, mempertanyakan otoritas Musa dan sebagai macam dia adalah seorang pemimpin. Tapi yang namanya orang yang dipegang hidupnya sama Tuhan, orang yang dipercaya sama Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak. Akhirnya apa? Tuhan menegur dan Miriam dihukum dengan mengalami apa? Kusta selama 7 hari. Menghasut, tuh lihat Musa istrinya orang asing. Bagaimana seorang pemimpin kok dapatnya orang seperti itu? Mencoba menghasut, mengumpat. Tapi ketika Musa benar di hadapan Allah, Tuhan yang membela dan Tuhan yang bertindak. Ditegurlah Miriam dan mengalami kusta selama 7 hari. Lalu Absalom anak Daud menyebarkan fitnah, bilang bahwa ayahnya memimpin dengan tidak adil, menghasut, memberontak. Bagaimana caranya semua orang membenci ayahnya karena dia menyebarkan fitnah, ayahnya memimpin dengan tidak adil. Tapi karena Daud adalah kesayangan Allah, Tuhan membela dan bertindak. Akhirnya apa? Absalom kan tergantung di pohon terbantin. Lalu ditusuk lembing sama Yoab dan dipukul oleh 10 bujangnya sampai dia mati dengan tragis. Hati-hati dengan perkataan dan ucapan kita. Dari dua kisah ini, apa yang bisa kita ambil, saudara? Kalau kita senengnya ngomongin orang, bergosip, berarti akar hatimu lagi tidak baik-baik saja. Namanya orang, ngomongin orang, berarti sumbernya adalah dia lagi gak suka sama orang itu. Hatinya lagi sebel, hatinya lagi tidak baik-baik saja. Contoh misalnya Kobudi, ya saya sama Kobudi nih contoh. Udah ngatur soundnya begitu gitu kan, contoh ya, contoh. Tiap hari ganti-ganti bass suaranya gitu kan. Terus saya ngajak Amos makan, Nos gimana sih itu Kobudi gitu kan. Bisa gak sih jadi soundman gitu kan. Konteksnya curhat. Tapi ujung-ujungnya ya saya menjelekan Kobudi di hadapan Amos. Karena apa? Karena hati saya sudah gak suka sama dia. Akhirnya yang keluar dari mulut saya menjelek-jelekan Kobudi di depan Amos. Miriam punya rasa iri hati, tidak menghormati otoritas dan pemimpin. Absalom punya ambisi pribadi, memanipulasi kepemimpinan ayahnya. Tapi semuanya itu kita sama-sama tadi kita lihat berakhir dengan tidak baik-baik saja. Kalau hari-hari ini dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, berarti akar hatimu sedang tidak benar. Maka selidiki itu hari ini, saudara.
Jangan sampai hatimu dicemarkan. Jangan sampai hatimu tercemar dengan semua hal-hal yang tidak baik. Apa baiknya sih buat kita gosipin orang, kita ngomongin orang? Faedahnya apa? Apa kita akan dapat piala, ya kan? Juara 1 karena gosipin orang, kan gak ada, saudara. Dapat piala karena berhasil menghasut orang, kan tidak ada. Dapat hadiah uang sebesar 10 juta karena menghasut orang, kan gak ada, saudara. Mulai hari ini coba selektif, kikis semua hal-hal yang seperti itu. Saya dulu ketika ngomongin teman saya minta maaf ya. Saya tahu meskipun banyak teman-teman saya yang ketawa ketika saya ngucapin hal itu, tapi sesudahnya saya minta maaf. Sorry ya, tadi saya cuma bercanda, saya bilang gitu kan. Jangan diambil hati. Gitu kan. Mari, jangan cemarkan hatimu. Karena kalau hatimu tercemar, keluarlah semua hal-hal yang tidak baik dari mulut ini. Lalu apa lagi yang bisa kita ambil? Kalau kita gosip ngomongin orang, itu akan merusak relasi, menghancurkan kepercayaan. Itu akan rusak semuanya, saudara. Hari ini, jangan sampai apa yang sudah kita bangun bersama di dalam Tuhan hancur seketika cuma gara-gara 1-2 kalimat yang terucap dari mulut setiap kita. Jangan sampai apa yang sudah kita usahakan selama ini, kita membangun hubungan dengan Tuhan, hancur seketika karena 1-2 perkataan yang tidak baik yang keluar dari mulut setiap kita, saudara. Perkataan adalah doa. Dan Tuhan tidak pernah mengajarkan di Alkitab, marilah bergosip ria, tidak ada. Marilah saling hasut menghasut, tidak ada. Tapi yang Tuhan ajarkan, marilah ucapkan firman, berkatalah dengan yang baik. Lidah dan bibir itu punya kuasa. Siapa menggemakannya akan menikmati buahnya. Apa yang keluar dari mulut kita, itu yang kita bertanggungjawabkan. Apa yang kita ucapkan, kita akan menikmati buahnya. Kita mengucapkan yang buruk, maka buahnya pun tidak akan manis. Tapi kita mengucapkan hal yang baik, firman Tuhan kita ucapkan, maka kita akan menikmati buah-buah yang manis di hidup kita. Amin. Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya ulang sekali lagi, janganlah ada perkataan yang kotor, yang buruk keluar dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saya pernah ngalamin, saudara, mendengar perkataan yang tidak enak dan saya ini marah. Dulu saya sering dikatain babon, gendut, ya kan. Indra gendut. Kalau dulu teman-teman sekolah saya manggil Indra, nggak bom-bom, karena mereka nggak tahu. Gendut, gemuk, gitu kan. Babon. Saya mendengar ucapan itu sejujurnya saya marah. Saya ini manusia bukan babon, saya bilang gitu kan. Ya kalau saya gemuk mau apa? Emang kamu ngasih saya makan gitu kan? Kan enggak gitu. Ketika kita dengar noise yang tidak enak didengar, yang mungkin enggak pas di hati, maka yang kita terima itu bukan kasih karunia, tapi kebencian dan kemarahan, saudara. Makanya hari-hari ini janganlah ada perkataan buruk atau kotor keluar dari mulut kita. Tapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh
kasih karunia. Jadi hari ini, ayo koreksi di hidup setiap kita. Mungkin tanpa sadar kita masih sering ngomongin orang di belakang. Tanpa sadar kita masih sering bergosip dan bergibah. Mulai dikikis satu demi satu, saudara. Karena tadi ayatnya apa? Semua yang keluar dari mulut kita dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Apakah saudara mau hari penghakiman nanti dikatakan, hei kamu, semasa hidupmu kamu sering berkata buruk. Kamu bukan berkata yang membangun, tapi berkata yang menjatuhkan. Silakan belok ke pintu merah. Enggak ada yang mau kan saudara? Beda hanya selama hidup kamu mengucapkan hal-hal yang baik. Selama hidup kamu memberkatakan firman demi firman yang membangun seseorang, menyemangati orang. Silakan masuk dalam kerajaan surga. Ini yang lebih indah saudara. Hari ini meskipun mungkin dalam pikiran kita ini hal yang tidak terlalu besar, simple, tapi apa yang kita ucapkan itu menentukan bagaimana hidup kita, bagaimana hidup orang lain. Jadi hari ini saudara, ayo, perkataan adalah doa, ucapan adalah doa. Mari setiap pagi kita kan pengurapan lidah bibir mulut. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan, biar yang keluar dari mulutku itu bukan kutuk, itu bukan perkataan yang buruk, tapi yang keluar dari mulutku adalah perkataan-perkataan yang baik dan membangun seseorang. Saya percaya setiap kita akan diubahkan kalau kita benar-benar menyadari bahwa setiap ucapan, setiap perkataan, setiap omongan yang keluar dari mulut kita, itulah doa yang sedang kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita hari ini belajar tentang perkataan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita masuk untuk istirahat tidur lagi. Ini mulut selalu ada sesuatu yang ada dalam pikiran kita bisa keluar ya. Dan hati-hati kalau kita itu berkata-kata. Benar-benar perkataan kita itu bisa menjadi suatu panah berapi buat orang lain. Ya. Perkataan kita bisa membangun untuk orang lain. Dan juga untuk diri kita sendiri. Jadi perkataan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita harus menguasai diri kita. Apa yang perlu kita katakan dan apa yang tidak. Oleh karena itu belajarlah kita dalam kehidupan kita. Minta terus dikuasai oleh roh. Karena kalau Roh Kudus menguasai kita, itu pasti ada saringan ya dalam kehidupan kita. Memang suatu saat kita bisa akhirnya memperkatakan perkataan yang tidak baik. Tapi begitu kita sadar, kita minta ampun dan minta maaf. Ya, itulah yang harus ada dalam kehidupan kita. Karena mau tidak mau, saudara dan saya itu masih daging. Masih banyak perkataan kita yang tanpa sadar menyakitkan hati orang lain. Apalagi menyakitkan hati Tuhan. Itu sering kali kita lakukan. Tapi satu perkara kita minta kepada Tuhan. Berikan kepada kami roh kesadaran setiap kali kita itu berbicara. Kalau ada sesuatu hal yang perkataan kita merupakan sesuatu pel pahit buat orang lain. Kalau merupakan suatu panah berapi buat orang lain, cepat sadar dan minta ampun sama Tuhan. Bereskan dalam kehidupan kita. Karena sebetulnya suatu perkataan itu adalah doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, selidiki akan hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu betapa rapuhnya hidup kami. Tidak ada satupun di antara kami yang mengatakan bahwa seluruh perkataan kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Seringkali bahkan perkataan-perkataan kami membuat orang lain menjadi pahit.
Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah Kau memberikan kepada kami filter-filter dalam kehidupan kami. Supaya kami benar-benar Tuhan menyaring akan segala sesuatu. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara dalam hidup kami. Betapa pentingnya untuk menyaring setiap perkataan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau berdoa saat ini Tuhan. Untuk acara yang Kau siapkan buat kami. Untuk tugas yang Kau berikan buat kami. Untuk visi yang Kau berikan buat kami. Persiapkan kami yang Kau utus untuk ke Uganda. Biarlah apa yang saat ini kami persiapkan, baik jasmani maupun rohani, benar-benar memberi kekuatan dan kesehatan buat kami. Demikian juga Tuhan, berikan kepada kami persiapan rohani untuk kami boleh menjadi berkat di Uganda. Kami mau menyerahkan semua seluruh perjalanan kami yang cukup jauh dan panjang Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan memberikan kemampuan dan kekuatan yang daripada-Mu. Kami juga berdoa saat ini, biarlah apa yang sudah ditugaskan kami, baik untuk melakukan segala sesuatu di sana. Biarlah apa yang kami akan lakukan, ada suatu passion dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, kami juga berdoa, biarlah jiwa-jiwa di sana Kau siapkan Tuhan. Biarlah terjadi revival besar-besaran. Biarlah terjadi lawatan yang luar biasa. Biarlah menjadi berkat pada saat kami melakukan segala sesuatu kegiatan dan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Biarlah barang-barang yang kami bawa maupun sembako yang akan dibagikan, tolong Tuhan, biarlah menjadi berkat buat di Uganda. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini untuk pelayanan KKR di Pangkep. Kami minta anugerah-Mu turun. Biarlah seluruh Kabupaten Pangkep boleh merasakan lawatan yang daripada-Mu. Karena KKR yang akan diadakan ini baru pertama kali Tuhan. Jarang dan tidak pernah terjadi lawatan di daerah Pangkep. Tapi kalau kami Kau utus ke sana, buat di sana ada revival. Buat di sana bisa mengalami perkara jamahan yang luar biasa. Biarlah banyak perkara boleh terjadi di daerah Pangkep Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk KKR, untuk pelayanan-pelayanan di pulau-pulau. Dan juga di benua-benua yang dilakukan oleh beberapa anak-Mu. Engkau memberkati akan mereka juga. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami tetap berdoa untuk keadaan dunia saat ini ya Tuhan. Kalau kami mendengar peperangan yang saat-saat ini terjadi, Bapak, kami tahu bahwa itu adalah suatu tanda-tanda bahwa kedatangan-Mu sudah amat sangat singkat. Dunia tambah lama, tambah menjadi keruh. Kami hanya minta anugerah-Mu turun Tuhan. Engkau tetap pegang kendali di dalam segala perkara. Kalau sampai terjadi segala perkara ini Tuhan, kalau memang belum waktunya, Engkau sendiri akan mengendalikan keadaan peperangan yang saat ini ada Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sehingga tidak banyak Tuhan akan korban-korban yang harus terjadi Tuhan. Karena satu dengan yang lain ingin membinasakan. Tuhan, tolong Tuhan. Kalau belum waktunya, Engkau sendiri yang akan membuat sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi banyak Tuhan akan korban-korban yang ada.
Terima kasih untuk semuanya Bapa. Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau memegang kendali untuk bangsa ini. Apapun yang akan diputuskan Tuhan, biarlah keputusan itu berasal daripada-Mu. Engkau menggagalkan semua keputusan-keputusan dari pemerintah kami. Kalau keputusan itu bukan berasal daripada-Mu, kalau keputusan itu menyengsarakan rakyat, kalau keputusan itu membuat tidak baik buat bangsa ini, Engkau yang akan menggagalkannya Tuhan. Dan kami berdoa saat ini, keputusan yang berasal daripada-Mu, yang membawa kebaikan buat bangsa ini, itulah yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan, itu doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Bapak, saat ini kami datang, kami minta anugerah-Mu turun atas hidup kami. Beri kekuatan, kesehatan yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa pada saat ini, biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami. Kekuatan, kesehatan Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari pertama dalam minggu ini kami melakukan semua kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah minyak supranatural ini Tuhan, minyak keajaiban ini menguasai akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami ada dalam supranatural, hidup kami ada dalam keajaiban, hidup kami ada di dalam kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami oleskan pada mata kami, pada telinga kami ya Tuhan, pada bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah kuasai akan seluruh panca indera kami Tuhan. Kau akan hancurkan semua yang tidak baik dalam hidup kami. Biar hidup kami terus dikuduskan dan disucikan. Kau berkati tangan kami Tuhan. Biar tangan ini yang akan kami pakai bekerja pada hari ini, anugerah dan berkat-Mu kami terima dengan utuh pagi hari ini. Hari ini, sepanjang hari ini, seluruh pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Kau berkati kaki kami, supaya kaki kami berjalan pada jalan yang Kau tentukan. Buat kami berhasil dalam segala perkara hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.